Jadi yang pertama, untuk mencegah jangan sampai kita tertipu, yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya di sini Sio Baper, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang penipuan. Wah, loh kok penipuan? Apakah ada sangkut pautnya dengan peternakan? Ada bos, yang jelas pasti ada. Belakangan ini itu marak terjadi penipuan pembelian DOC, DOD, DOE dan mesin tetas. Jadi si korban udah transfer, ternyata barang boro-boro barangnya datang, ternyata nomor WhatsApp juga diblokir, yang bersangkutan juga sudah entah kemana. Pendeknya duit hilang lah ya. Jadi kenapa saya tertarik untuk membahas itu, karena beberapa waktu yang lalu ada salah satu sahabat baper yang kebetulan komen di video kita, dan kemudian selanjut pada japri ya, chatting pribadi. Beliau bersharing tentang maraknya penipuan, dan kebetulan beliau juga korban. Dan juga beliau sharekan ke saya beberapa orang yang sudah terkena penipuan pembelian DOC, DOD ya. Kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu, udah beberapa bulan silam, itu penipuan pembelian mesin tetas. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu loh? Kemudian apa yang jadi penyebab? Kemudian bagaimana sih tanda-tandanya antara agen penipu dengan yang beneran, yang asli itu gimana modelnya ya kan? Ini yang perlu kita ketahui bos. Jadi untuk itu di video kali ini kita sharing tentang hal itu. Dan buat sampean yang mungkin buat jaga-jaga aja sih ya, buat jaga-jaga, saya coba sharing pengalaman apa yang saya ketahui dan juga hasil dari beberapa percakapan saya analisa nih kira-kira solusinya gimana. Nah di sini saya coba akan memberikan solusi supaya ke depan tidak ada lagi sahabat baper maupun rekan peternak yang menjadi korban. Jadi simak terus sampai habis ya bos. Kalau umpamanya sampai punya pengalaman baru kena tipu atau pernah menjadi korban, dan bagaimana solusinya ya silahkan komen di bawah nanti ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu bagaimana sih menandai atau kita mengetahui bahwa ini sebenarnya penipu atau bukan. Ya, yang pertama tandanya itu adalah mereka itu biasanya terlalu tergesa-gesa atau seolah-olah mereka mendesak kita, seolah-olah kayak orang nagih utang ya, kita didesak untuk segera transfer. Nah itu perlu dihati-hati itu bos. Jadi yang pertama tandanya biasanya mereka itu mendesak kita untuk segera melakukan transfer ya. Jadi kalau udah ada yang seperti itu, mungkin sampean baru tanya-tanya nih jenis DOC apa yang dijual apa dan segala macam, mereka sudah mendesak kita untuk melakukan transfer ke akun rekening yang sudah diberikan ke kita. Kemudian yang kedua, tanda-tanda penipu biasanya selalu melakukan sharing dengan beberapa akun berbeda, karena ini biasanya sindikat nih bos. Dan sindikat ini modus operandinya adalah biasanya menawarkan DOC, DOD maupun mesin tetas ya, yang biasa sering saya baca gelagatnya itu. Biasanya mereka akan melakukan promosi ke grup-grup peternakan. Nah ini hati-hati juga nih yang pemilik grup. Makanya sampai hari ini Bakal Peternak tidak pernah menyetujui postingan yang berbau-bau promosi seperti penjualan DOC, mesin tetas dan sebagainya. Ini mohon maaf nih buat sampean yang sampai hari ini mungkin niatnya mau posting di grup Bakal Peternak tentang menawarkan DOC, itu belum saya approve atau saya setujui itu. Karena itu bos,
Mungkin nih ya, mungkin sampean beneran jualan DOC, tapi yang saya khawatirkan mungkin di antara sampean-sampean yang tadinya niatnya mau menawarkan DOC itu terselip ada 1-2 orang penipu, kan saya nggak tahu bos. Makanya sampai hari ini saya sudah sampaikan juga ke admin-admin di grup Facebook Bakal Peternak, itu jangan pernah mengupload promosi atau jualan DOC ya, karena riskan bos. Nanti udah kena tipu, nanti yang disalahin grupnya ya kan. Ini saya belinya karena dapatnya dari grup Bakal Peternak, wah kacau kita. Biasanya mereka gencar melakukan posting, boleh dikata itu dengan akun yang berbeda-beda. Mereka posting terus supaya semakin banyak peluang kesempatan untuk bisa mendapatkan korban. Dan korban sendiri biasanya pemula. Nah ini yang miris bos, boro-boro mau ini ya, baru mau memulai ternak udah kena tipu duluan, kan kasihan bos ya. Kemudian nih tanda-tanda yang ketiga, DOC atau barang yang dijual biasanya harganya kelewat murah, bahkan hampir nyaris tidak masuk akal kalau menurut saya. Jadi itu tanda-tandanya ya. Jadi mereka memancing para korban ini tergiur dengan harga murah, hati-hati. Jadi jangan sampai sampean nanti, wah ini harga murah nih, bagus nih ya kan. Akhirnya coba cari tahu, begitu sampean udah japri atau inbox, selesai sampean udah terkena bujuk rayu ya kan. Kemudian melakukan transaksi transfer, akhirnya nomor sampean diblokir, hilanglah uang. Itu adalah tanda-tanda, ini hasil analisa saya bos ya, tanda-tanda bagaimana operasi penipuan itu bisa terjadi gitu loh. Dan sampai yang menjadi korban tidak tahu ya kan, tidak tahu tandanya gimana ya. Kemudian yang kedua, mencegah ya, bagaimana caranya mencegah agar kiranya ke depan kita jangan tertipu lagi. Yang pertama, ketika sampean mau melakukan pembelian DOC, DOD, DOE atau mesin tetas, saya sarankan sampean melakukan pembelian itu sebaiknya mencari info dulu ke sesama peternak. Makanya itulah fungsinya grup Bakal Peternak, baik itu grup Telegram. Sekarang kalau nggak salah grup Telegram itu sudah 4.000-an apa 5.000 gitu ya membernya kalau saya nggak salah. Kemudian grup WhatsApp itu sudah ada 10 khusus untuk peternakan ayam ya, peternakan. Di situ juga ada yang pelihara bebek. Kemudian di grup Facebook sendiri kita sudah ada 7.000. Jadi itu dimanfaatin bos. Sampean boleh tanya nih dengan sesama peternak, karena mungkin dari sekian ribu anggota yang ada tergabung di grup Bakal Peternak, sahabat baper yang tergabung ya, pasti ada dong yang pernah beli DOC dan alhamdulillah gak tertipu ya kan. Artinya bener-bener real, perusahaannya ada, agennya ada, kemudian kandangnya juga ada, farmnya ada, jelas ya kan. Kemudian dari galur mana itu jelas, kalau KUB ya KUB, sensi ya sensi, broiler ya broiler. Jadi jangan sampai sampean tertipu. Jadi yang pertama untuk mencegah jangan sampai kita tertipu, yang pertama adalah carilah informasi ke sesama rekan peternak yang pernah melakukan transaksi. Minta nomor kontak, minta alamatnya di mana, posisinya di mana. Makanya yang terpenting adalah sampean di setiap grup Bakal Peternak yang sampean gabung nih, sampean coba cari tahu di situ yang satu daerah dengan sampean dulu dah. Nah, kalau sudah ada yang nyaut, sampean coba japri, sampean daerah mana bos, pernah nggak beli DOC? Saya niat mau beli DOC ini, bisa bisa beri referensi nggak? Nah, itu yang benar. Kemudian yang kedua, bila sampean berada di daerah pedalaman atau mungkin di daerah perkampungan yang tidak memungkinkan untuk bisa sampean mendapatkan DOC karena jauh ya. Jadi saran saya sampean tetap menggunakan pola seperti Bakal Peternak. Jangan dulu melakukan pembelian bos. Artinya gini, kalau peternakan sampean masih mulailah dulu dari area ayam lokal. Jadi contoh sampean kepengen banget nih pelihara KUB, kepengen banget nih pelihara sensi, kepengen banget nih pelihara Elba ya kan, dan lain-lain. Saya sarankan sebaiknya sampean ternak dulu ayam lokal.
Nanti kalau setelah peternakan sampean sudah mulai berjalan, sampean sudah bisa mengembangkannya bahkan hingga ke daerah kota, kabupaten biasanya ya, barulah sampean mencari informasi di kabupaten situ ada nggak peternak, terutama sahabat baper, yang bisa diajak kerjasama untuk pembelian DOC, atau minimal sampean dapat referensi. Karena ini penting bos, kalau sampean nggak tahu jalurnya, jalur penjualan, akhirnya sampean seradak seruduk, gerasak gerusuk, yang terjadi sampean nanti kena tipu. Kemudian yang ketiga, khusus KUB sensi ya, ini untuk mencegah ya. Yang ketiga adalah untuk KUB sensi, pokoknya produk Balitbang itu sampean boleh tanya di dinas peternakan, dimana BPTP yang mengembangkan ayam KUB, karena memang dia khusus bagian pemasaran itu biasanya, dan disitulah kita bisa membeli bibit, atau minimal kita dapat informasi di mana saya bisa mendapatkan bibit KUB atau bibit sensi yang original, yang benar-benar memang dari galur murni, galur aslinya, dan memang hasil produk Balitnak, Balitbangtan ya. Itu lebih benar bos. Jadi jangan sampai sampean tanya sana sini, apalagi terbujuk rayu, tergoda oleh postingan di sosial media, ya selesai sampean. Terutama Facebook ya. Saya tidak sarankan bos, berbahaya. Itu cara mencegah yang ketiga. Yang keempat, sebaiknya bila informasi itu belum akurat, jangan melakukan transfer. Mungkin nih sampean sudah akurat nih dapatnya dari sahabat baper ya, sahabat baper, tapi sampean secara naluri adalah kita itu bos, memang kita memang mau kena musibah itu, atau mungkin ada sesuatu yang tidak baik, itu pasti secara naluri kita tuh ada nih perasaan gak enak. Sampean datangin kandangnya, datangin farmnya, bener nggak? Ada gitulah. Contoh nih, setahu saya di daerah Bekasi itu ada di situ yang mengembangkan KUB. Ya kalau sampai yang berada di daerah Bekasi, datangin kandangnya, kan satu kota tuh. Itu lebih afdol kalau menurut saya. Sampean boleh pilih, bahkan konon nih di tempat Mas Nur Hidayat itu di Bekasi itu kita bisa beli satuan. Nah itu, jadi kita nggak terikat harus beli per box. Seperti contoh nih saya nih ya, beberapa waktu lalu saya menghubungi salah satu sahabat baper di Sangatta. Saya tanya, bos di mana dapat DOC ayam ulu? Katanya di daerah Samarinda, tapi datangkannya juga dari Jawa, cuman lewat jalur Samarinda. Nah suatu saat ketika saya mau membeli ayam ulu, DOC ulu, saya lewat minta infonya ke Pak Mustafa, sahabat baper ya yang dari Sangatta. Saya tinggal menghubungi atau bisa dibantu untuk menghubungi. Kan enak bos, saya tinggal transfer uang, begitu lebih terjamin. Ya bos ya. Jadi mungkin setelah video ini sampean lihat nih hasil testimoni atau percakapan-percakapan, dan juga nomor handphone si penipu yang mengatasnamakan kalau nggak salah PT Glimcast ya. Itu jangan sampai ya, ini perlu sampean ketahui. Ini saya sengaja saya share supaya jangan sampai ada sahabat baper atau rekan peternak ke depannya akan terkena lagi penipuan ini. Jangan sampai lah, cukuplah sudah, yang udahlah. Jangan sampai nanti sampean lagi yang baru-baru terkena lagi tindak penipuan ini. Kasihan bos, duit 500-600 ribu, kadang penipuan ini juga bisa sampai jutaan. Ya kasihan, sampean modal berapa, belum lagi mulai peternakannya udah kena tipu duluan. Oke bosku, saya share video ini sebenarnya saya bentuk kepedulian saya aja sih sebenarnya, dan kalau boleh dikata ini nggak ada tips trik, tapi di sini saya hanya sekedar berbagi karena saya tidak ingin melihat sahabat baper atau rekan peternak itu yang menjadi korban berikutnya. Makanya saya sharingkan video ini dengan tujuan supaya jangan ada lagi korban. Ya, penting kita mawas diri bos, berhati-hati jauh lebih penting. Jadi kalau memang sampai masih ragu atau masih takut-takut, sebaiknya jangan sama sekali melakukan transaksi dulu. Mending sampean cari tahu informasinya jelas baru sampean transfer. Ya, ini kebetulan sore-sore juga bos, kebetulan kita lagi habis bikin kandang indukan ya, kandang koloni. Ini ada 2 kamar, nantilah saya review. Ini kebetulan habis hujan, seperti video terbaru kemarin. Video terbaru kemarin bahwa di sini di daerah saya di Kalimantan ya lagi hujan. Kita dalam seminggu ya hampir 10 hari ini
diguyur hujan tiap hari, hampir nggak ada matahari. Nah ini nih bos, nih gelap lembab ya, makanya ini kandang baru saya buat api di dalamnya supaya agak kering. Oke, mungkin itu saja dulu bos ya video kita kali ini. Kalau umpamanya sampai punya pengalaman-pengalaman tentang penipuan, maraknya penipuan ini, penipuan penjualan DOC, DOD, silahkan komen di bawah. Dan kalau umpamanya sampai ketemu solusi atau memang ada rekan peternak yang mau membeli DOC, silahkan komen di bawah. Nanti mungkin ada teman sahabat baper yang lain yang punya pengalaman melakukan transaksi yang amanah, nanti bisa dibantu. Oke, itu saja dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga bakal peternak tetap selalu bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan dilihat dari angkanya, tetapi lihatlah nanti kelak akan jadi seperti apa. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Sekian dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.